Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan setiap kami. Kami tidak hidup dalam kecemasan, tidak hidup dalam kebimbangan, tidak hidup dalam ketakutan, tetapi hidup karena percaya. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada shalom Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ada shalom, puji Tuhan. Ya, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Tiberias live streaming ya, tanggal 21 Juni 2020. Tidak terasa bulan Juni sudah mau beres dan akan masuk bulan Juli. Dan mendapatkan kabar baik, katanya bulan Juli sudah mulai ada ibadah. Ya, gereja sudah mulai bisa beribadah seperti dahulu kala. Kita bersyukur biar segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Oke, seperti biasa sebelum saya sharing firman, saya ingin say hello dulu, mengucapkan shalom kepada seluruh jemaat Tiberias. Shalom untuk jemaat Tiberias Medan, shalom untuk jemaat Tiberias Batam. Saya juga mengucapkan shalom untuk seluruh jemaat Tuhan di Tiberias Sejabodetabek. Ya, mengucapkan shalom untuk Tiberias di Bandung, mengucapkan shalom untuk Tiberias di Semarang Salatiga, mengucapkan shalom untuk Tiberias di kota Surabaya, mengucapkan shalom untuk Tiberias di Pulau Bali, mengucapkan shalom untuk Tiberias di Makassar Toraja, mengucapkan shalom untuk Tiberias di Sulawesi Utara, kota Manado dan sekitarnya, dan mengucapkan shalom untuk Tiberias di Pulau Kalimantan. Tiberias Banjarmasin, Tiberias Palangkaraya, dan Tiberias Pontianak. Puji Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Bisa dikeluarkan judul khotbah saya pada malam hari ini. Ya, judul khotbah saya pada malam hari ini berbicara tentang hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kita buka dari Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Oke, puji Tuhan. Bisa dikeluarkan next slide ya. Jemaat Smyrna dalam kitab Wahyu dianggap miskin oleh dunia, tetapi dikatakan kaya oleh Tuhan Yesus. Ia berkata, jikalau mereka setia sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Ya, jadi Bapak Ibu kita belajar dari jemaat Smyrna. Ya, jemaat Smyrna itu dilihat oleh orang-orang dunia itu miskin, tidak kaya. Tetapi Tuhan melihat ada kekayaan yang luar biasa di balik kehidupan jemaat-jemaat di Smyrna. Ya, orang dunia tidak melihat kekayaan ini, Bapak Ibu. Mereka hanya melihat kekayaan duniawi, apa yang mereka pakai, rumahnya bagaimana, mungkin ada berliannya, mungkin ada emasnya, mungkin ada merek-merek tertentu dari baju yang dipakai. Orang dunia melihat itu. Tetapi Tuhan melihat kehidupan jemaat-jemaat Smyrna bukan dari pandangan duniawi, tetapi bagaimana Tuhan melihat kesetiaan jemaat Smyrna kepada Tuhan Yesus. Ya. Kesetiaan itu tidak bisa dibeli, Bapak Ibu. Kesetiaan itu yang Tuhan cari di akhir zaman ini. Dan itu didapatkan oleh jemaat-jemaat di Smyrna. Ya.
Tuhan tidak melihat apa yang kita pakai. Tuhan tidak melihat apa yang kita punya. Karena apa? Karena itu tidak membuat tertarik oleh Tuhan. Itu tidak membuat tertarik dari hatinya Tuhan. Tetapi ketika Tuhan melihat kesetiaan dari satu pribadi seseorang, di situ Tuhan melihat dan tertarik untuk melihat kehidupan orang-orang itu. Ya. Jemaat di Smyrna diledek, jemaat di Smyrna dihujat, jemaat Smyrna mendapatkan fitnahan, tetapi mereka tidak mundur dari kesetiaan mereka kepada Tuhan Yesus. Ini pertanyaan dasar, apakah sekarang jemaat-jemaat Tuhan benar-benar setia kepada Tuhan Yesus? Kesetiaan itu harus dengan hati yang tulus, Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan tahu kedalaman isi hati kita pribadi, lepas pribadi. Ya, jangan datang sama Tuhan, jangan mengikuti Tuhan dengan satu tujuan-tujuan yang keluar dari firman Tuhan. Jemaat di Smyrna mereka mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat membuat mereka kecewa. Tetapi rohani mereka, kesetiaan mereka tidak pernah mundur untuk tetap setia dan menanggung penderitaan yang luar biasa. Karena mereka tahu kepada siapa mereka berharap, karena mereka tahu kepada pribadi siapa mereka berharap, karena mereka tahu bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya. Kehidupan dunia banyak orang-orang yang tidak setia. Tetapi Alkitab hari ini mengajarkan kepada kita, hendaklah engkau setia sampai mati. Saya belajar dari Smyrna, jemaat Smyrna tentang kata-kata setia. Coba bisa dikeluarkan slide selanjutnya. Kata setia memiliki dua pengertian. Saya belajar dari jemaat Smyrna. Kata setia memiliki dua pengertian. Yang pertama, jemaat Smyrna mereka tetap mengikuti Yesus, tidak berubah dan taat kepada firman Tuhan. Mereka tetap mengikuti Yesus, Bapak Ibu. Mereka tidak berubah. Mereka taat kepada firman Tuhan. Kita yang sekarang hidup di akhir zaman, Bapak Ibu, ya, ada banyak anak-anak Tuhan yang berubah hidupnya. Dulu belum punya apa-apa, ketika mereka sudah diberkati luar biasa, hidupnya berubah dan tidak taat lagi kepada firman Tuhan. Orang kalau hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan, orang itu adalah pemberontak. Orang yang kalau tidak taat dengan firman Tuhan, artinya apa? Orang itu berseteru dengan Tuhan. Orang yang tidak taat dengan firman Tuhan, artinya apa? Dia memilih hidupnya untuk binasa. Hati-hati, saya selalu katakan ini sudah akhir zaman. Pilihannya ada dua. Ya, mau taat kepada firman Tuhan, apa mau binasa. Karena apa? Karena di luar dari firman Tuhan, kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Ya, itu kata setia yang pertama. Bisa dikeluarkan lagi. Setia memiliki dua pengertian. Yang pertama, mereka mengikuti Yesus, tidak berubah dan taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, mereka dapat dipercayai dalam hal komitmen, kesungguhan, pengabdian hingga akhir hayat. Ya, jemaat-jemaat Smyrna itu mereka mempunyai komitmen, kesungguhan, pengabdian hingga akhir hayat. Pertanyaannya, bagaimana komitmen kita kepada Tuhan? Bagaimana kesungguhan kita kepada Tuhan? Apakah kita mau benar-benar mengabdi kepada Tuhan hingga sampai akhir hayat kita, hingga sampai nafas kita yang terakhir? Ada banyak anak-anak Tuhan yang sekarang tidak mau berkomitmen, melanggar komitmen, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sehingga apa? Hidupnya banyak kecewa. Ya, kekecewaan akan terus terjadi dan terjadi di masa-masa sukar ini. Bersungut-sungut, banyak anak-anak Tuhan bersungut-sungut. Mereka protes kepada Tuhan karena apa? Karena mereka merasa tidak adil. Tuhan tidak adil dalam hidupnya. Ya. Bukan Tuhan yang tidak adil. Tuhan selalu adil. Tuhan selalu penuh dengan kasih. Tuhan selalu baik kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Bahkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, Dia memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Tuhan hanya cari komitmen. Ya, Tuhan ingin lihat kesungguhanmu. Tuhan ingin melihat apakah kita mengabdi kepada Tuhan hingga akhir hayat kita.
Jemaat di Smyrna, mereka tidak memikirkan lagi mau pakai apa, mau memperkaya diri sendiri. Mereka tidak memikirkan lagi di pikiran mereka, di hati mereka, bagaimana mereka menjaga komitmen, menjaga kesungguhan hatinya, dan benar-benar mengabdi kepada Tuhan. Ya, bukan berarti kita nggak diberkati. Saya selalu katakan, saya tidak anti dengan kata-kata berkat. Tuhan datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Yes. Kita percaya anak-anak Tuhan diberkati, apalagi kita generasi minyak dan anggur. Tetapi yang membuat anak-anak Tuhan hidupnya keluar dari jalurnya Tuhan, karena mereka terlena dengan berkat Tuhan. Ya, tujuan hidup kita ini bukan hanya berkat. Ya, tujuan hidup kita ini bagaimana kita mempersiapkan hidup kita kekal di sorga. Perspektif kekekalan itu benar-benar harus kita matangkan di dalam pikiran dan hati kita. Karena apa? Karena waktunya sebentar lagi. Jemaat-jemaat di Smyrna, mereka sudah 2000 tahun yang lalu mengalami penganiayaan. Sekarang mereka sudah enak di sorga. Mereka mendapatkan mahkota kehidupan. Mereka menerima upah dari kesetiaan mereka. Yang masih hidup Bapak Ibu dan saya. Yang masih hidup jemaat-jemaat Tuhan. Kita yang masih berjuang. Ayo. Ada kata setia di sini, ya. Memiliki dua pengertian. Tetap mengikuti Yesus, tidak berubah, dan taat kepada firman Tuhan. Setia juga memiliki arti menjaga komitmen, kesungguhan, dan pengabdian hingga akhir hayat. Jemaat Smyrna, Bapak Ibu, sudah sampai garis finish. Mereka sudah mendapatkan mahkota kehidupan. Kita yang masih hidup di dunia, yang Tuhan cari adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang setia. Nah, kita belajar lagi dari Alkitab. Belajar dari Alkitab, mengapa kita harus setia sampai mati? Belajar dari Alkitab, mengapa kita harus setia sampai mati? Yang pertama, kenapa kita harus setia sampai mati? Yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal. Yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal. Kita buka Wahyu 2 ayatnya yang ke-8. Kita buka Wahyu 2 ayatnya yang ke-8. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ulangi sekali lagi Pak. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Oke, kita langsung masuk. Kita berkomitmen untuk setia kepada Allah. Karena dialah yang menguasai hidup kita, dialah yang mengatur hidup kita, karena itu hidup kita bergantung kepada Allah. Ya, Bapak Ibu, Wahyu 2 ayat 8 jelas tadi mengatakan apa? Bahwa inilah firman dari awal dan yang akhir. Dari awal dan yang akhir. Kenapa kita harus setia sampai mati? Karena apa? Karena Tuhan adalah Allah yang menguasai, yang mengatur hidup kita. Yang menguasai, yang mengatur hidup kita. Kalau kita tahu Tuhan yang menguasai dan mengatur hidup kita, sudah jelas 100% hidup kita harus bergantung kepada Allah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal. Dia yang memulai dan dia juga yang mengakhiri. Tuhan mau kita memulai kehidupan bersama dia. Dan Tuhan mau kita mengakhiri hidup kita bersama dia juga. Ada banyak orang hidupnya memulai dengan Tuhan, tetapi mengakhirinya bukan dengan Tuhan Bapak Ibu. Tetapi mengakhiri hidupnya dengan kebinasaan. Tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab Tuhan? Tidak, itu tanggung jawab kita. Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya untuk kita, bekal kita di dunia. Dia sudah memberikan Yesus. Dia sudah memberikan firman-Nya. Dia sudah memberikan Roh Kudus. Pilihannya bukan di Tuhan, tetapi pilihannya adalah di kita. Dia kok yang menguasai hidup kita. Dia kok yang mengatur hidup kita.
Begitu enaknya Bapak Ibu kalau hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Hidup kita diatur oleh Tuhan. Karena apa? Karena Dia yang memulai. Dia akan memberikan berkat. Dia akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Dan Dia juga mau Bapak Ibu dan saya sampai garis finish dalam pertandingan iman. Jangan berpikir, wah saya pintar. Saya punya pengalaman. Ya, saya pegang ribuan perusahaan. Kepintaran manusia, pengalaman manusia tidak bisa mengalahkan namanya tantangan kehidupan. Hanya Yesuslah yang sanggup memberikan jalan keluar dari setiap masalah hidup kita. Dia awal dan dia akhir. Dia mati dan dia hidup kembali. Wow. Itu kabar baik Bapak Ibu. Ya. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal. Makanya kita harus setia sampai mati. Coba Bapak Ibu lihat sekarang. Kehidupan dunia, pandemik. Udah masuk new normal. Sebentar lagi PSBB di Jakarta udah masuk PSBB transisi. Bulan Juli udah semuanya normal. Protokol-protokol COVID semuanya masuk dalam kantor, mall, ya. Semua sudah diberlakukan dengan disiplin. Kita nggak tahu lagi apa yang akan terjadi setelah COVID ini. Tapi kemarin saya baca berita Bapak Ibu, ada ketegangan di antara dua negara. Korea Utara dan Korea Selatan. Lambat laun isunya COVID akan mulai hilang. Dan kembali lagi perang akan mulai mengisi setiap berita-berita di media sosial kita. Setelah perang nanti apa lagi? Ada bencana alam. Nanti bisa balik lagi. Ada virus yang baru lagi. Semuanya datang silih berganti. Membuat ketegangan dalam setiap kehidupan kita. Terus kita hidup yang gak mau bergantung kepada Tuhan. Mau bergantung lagi kepada siapa? Gak bisa manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia butuh Tuhan. Jangan sombong, jangan merasa hebat, ya. Wah saya pegang jabatan, itu bisa hilang dalam sekejap. Yang Tuhan mau adanya kerendahan hati, yang Tuhan mau adanya kerjasama, yang Tuhan mau pintu hati kita terbuka selebar-lebarnya untuk Tuhan masuk dalam hidup kita. Dan kita mengakui bahwa hidup kita bergantung seluruhnya kepada Tuhan. Kalau kita berani mengatakan itu kepada Tuhan, walaupun mungkin prestasi kita banyak, kita kubur-kubur prestasi kita dan kita mengatakan semuanya itu tidak berguna Tuhan. Tetapi ketika aku hidup di dalam Tuhan, di situ aku melihat masa depan yang baik dalam hidupku. Amin. Ya, gak ada yang bisa kita lakukan. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri gak bisa. Yesus adalah Allah yang kekal. Biarkan Dia memulai rencana yang baik dalam hidup kita. Dan kelak kita bertanding dalam pertandingan iman. Dan kita mengakhirinya dengan Yesus. Itu adalah cerita kehidupan kita yang indah. Ada haleluya Tiberias. Amin ya. Lahir memulai hidup bersama Tuhan. Dan kita dipanggil sama Tuhan dengan nama, dengan panggilan yang penuh kasih. Anakku, sorga terbuka untukmu. Anakku, mahkota kehidupan sudah ku siapkan untukmu. Mengawali dengan Tuhan dan mengakhiri hidup dengan Tuhan. Itulah rencana Tuhan yang indah. Ada haleluya Tiberias, amin ya. Jadi jangan pernah lupa, Tuhan bukan cari orang yang hebat, tetapi Tuhan cari orang-orang yang setia seperti jemaat di Smyrna. Kenapa kita perlu setia sampai mati? Yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal. Dia awal, Dia akhir. Dia memberikan masa depan yang indah buat kita semua. Kalau kita setia sama Tuhan, catat baik, kita awal memulai hidup dengan Tuhan dan kita mengakhiri hidup dengan Tuhan juga.
Bapak Ibu dan saya adalah ahli waris kerajaan sorga. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin ya. Yang kedua, belajar dari Alkitab. Mengapa kita harus setia sampai mati? Yang kedua, ya, karena Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Kenapa kita harus setia sampai mati? Karena Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Kita buka Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Yuk silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke. Yesus mempunyai kuasa hidup yang menaklukkan maut. Yesus adalah satu-satunya yang bangkit dari kematian tanpa pertolongan siapapun. Yesus lahir, Yesus diuji, Yesus menang, Yesus naik ke kayu salib, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga dan Yesus akan datang kembali. Selain Yesus tidak ada penyelesaian dosa. Ya. Jadi kenapa kita harus setia sampai mati? Yang kedua adalah karena Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Tadi saya katakan Yesus lahir. Yesus diuji, dia menang. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ketika Yesus datang ke dunia, dia mengalami ujian-ujian. Dalam pengalaman hidupnya, dia menang. Dia naik, dia dipaku di atas kayu salib. Dia mati, dia bangkit. Dia naik ke sorga dan dia akan datang kembali. Adakah manusia bisa melakukan seperti Yesus? Tidak ada. Boleh cek di Google, boleh cek di seluruh buku, di seluruh dunia. Adakah orang-orang atau manusia-manusia yang bisa seperti Yesus? Tidak ada. Jadi kalau kita setia sama Yesus artinya apa? Kita mendapat bagiannya apa? Kita mendapat pengampunan dosa. Kitab Roma mengatakan apa? Upah dosa adalah maut. Tidak bisa tawar-menawar lagi. Upah dosa adalah maut Bapak Ibu. Jadi di luar Yesus itu maut. Di luar Yesus itu binasa. Di luar Yesus tidak ada kehidupan yang kekal. Di luar Yesus akan mengalami kematian yang kedua. Sangat mengerikan ya Pak, sangat mengerikan. Makanya belajar. Belajar kepada siapa Pak? Firman Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan apa? Tidak ada di bawah kolong langit ini yang bisa memberikan keselamatan selain Yesus. Jemaat Tiberias, siapapun yang nonton live streaming ini, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Setialah sama Yesus sampai mati. Peganglah keselamatan ini. Jangan main-main. Waktunya sudah sangat mendesak. Jangan main-main. Yang membingungkannya lagi, orang dunia kalau menolak Yesus, ya nggak masalah. Orang dunia menganggap salib adalah kebodohan, ya nggak masalah. Tapi yang membingungkan kami sebagai hamba Tuhan, yang membuat kami menjadi bingung adalah apa? Anak-anak Tuhan sendiri yang tidak setia kepada Yesus. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Kalau orang dunia menolak Yesus, never mind. It's okay. Tapi yang membuat bingung adalah apa? Anak-anak Tuhan menjual imannya. Saya nggak aneh kalau melihat anak-anak Tuhan banyak yang murtad. Karena apa? Karena Alkitab jelas sudah mengatakannya. Di akhir-akhir terakhir ini akan ada gelombang-gelombang. Yang pertama gelombang pertobatan banyak. Tetapi banyak juga yang murtad Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka tidak kuat mengalami
masa-masa sukar. Mereka bukan memperkuat imannya, mereka bukan memperkuat pengharapannya kepada Yesus, tetapi mereka mengambil pertolongan alternatif. Kalau jalan alternatif banyak. Kalau ke Bandung lewat tol Cipularang macet, bisa lewat Puncak, Padalarang, Cimahi, Cicahem, Ciroyom, Ciomas. Oh, Ciomas jauh ya, Ciomas di Bogor. Kalau menuju Jakarta dari Bogor bisa lewat tol Jagorawi, bisa lewat jalan biasa, jalan raya Bogor, lewat Cibinong, Cimanggis, Cijantung, dan Cici yang lain. Bisa, tapi kalau ke surga tidak ada jalan lain. Kalau berbicara urusan surga, jangan main-main. Karena pilihannya ada dua. Hidup kekal selama-lamanya atau binasa selama-lamanya. Terserah orang mau ngomong apa. Hidup kekal selama-lamanya, binasa selama-lamanya. Pilihannya hanya dua. Gak ada pilihan lain, Pak. Gak ada. Saya cari di Alkitab pilihannya hanya dua. Hidup kekal selama-lamanya, binasa selama-lamanya. Pikirkan. Think. Di hari-hari terakhir ini, pikirkan. Mau hidup kekal atau mau binasa? Mau hidup kekal, setia sama Yesus. Menjadi pelaku firman. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan. Tapi kalau mau binasa kekal sampai selama-lamanya, hiduplah di dalam dosa. Alkitab jelas kok sudah mengatakan upah dosa adalah maut. Kok masih banyak orang-orang yang meninggalkan Yesus padahal orang Kristen. Jangan main-main. Beberapa kali saya ketemu dengan jemaat yang mengatakan, Pak, saya sudah meninggalkan Yesus, Pak. Ada beberapa jemaat yang cerita sama saya. 10 tahun tinggalkan Yesus, 10 tahun. Akhirnya ketika di tahun yang ke-10, dia baru sadar, dia balik lagi kepada Yesus. Dia tinggalkan Yesus gara-gara seorang laki-laki. Apakah Yesus bisa ditukar dengan satu percintaan anak manusia? Manusia antara laki-laki, perempuan, terus cinta-cintaan begitu? Enggak. Pacarannya beda agama, cinta-cintanya juga beda agama. Sehingga yang ikut Yesus meninggalkan Yesus gara-gara pasangannya. Sudahkah dipikirkan lagi? Sudahkah direnungkan lagi? Pasangan kita manusia. Manusia gak bisa menyelamatkan hidupnya. Dia butuh juru selamat. Namanya siapa? Yesus. Ujungnya apa? 10 tahun menyesal. Pak, gak dapat apa-apa, Pak. Saya dulu berharap suami saya ikut saya terima Yesus. Tapi gak dapat apa-apa, Pak. Berantakan. Di luar Yesus berantakan. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuah. Di luar Yesus kebinasaan. Kalau memang masih ragu, boleh tanya sama Tuhan. Doa. Gembala pernah mengajarkan. Doa sama Tuhan, tanya spesifik. Siapa yang punya sorga? Dia penyelamat Bapak Ibu. Saya katakan dia penyelamat. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ada banyak orang-orang yang dulu di luar Yesus, terima Yesus. Mereka mengatakan suatu kebodohan anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan, mereka meninggalkan Yesus. Saya banyak membaca kesaksian-kesaksian dari mereka. Ketika kami di luar Yesus, kami terima Yesus, kami menerima sesuatu yang luar biasa yang tidak ternilai harganya. Kami menerima keselamatan, Pak. Tapi kok masih banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan Yesus. Di mana pemikiran mereka, Pak?
Yang di luar Yesus, terima Yesus, senangnya minta ampun. Senangnya bukan main. Kayak menerima undian dengan nominal yang sangat luar biasa, fantastik. Wow, dahsyat. Ketika mereka masuk menjadi anak-anak Tuhan, loh kok yang anak Tuhan tinggalkan Yesus? Piye? Kok yang anak Tuhan tinggalkan Yesus? Bagaimana ini? Kita dari luar masuk terima keselamatan, ini yang sudah selamat dijual tiket keselamatannya. Gimana ya Pak pemikirannya? Oh jangan tanya saya, tanya orang itu. Kalau kamu sudah benar, menerima Yesus adalah keputusan yang terbaik. Karena apa? Karena engkau menerima keselamatan. Hati-hati anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Jangan mau disesatkan dengan ajaran-ajaran di akhir zaman. Pegangan kita adalah firman. Pegangan kita adalah Alkitab. Pegangan kita adalah Bible. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus. Kalau memang masih ragu, kalau memang masih nggak yakin, tanya sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Kalau engkau tanya, Tuhan pasti jawab. Kalau engkau minta, Tuhan pasti akan berikan. Tuhan bukan Allah yang pelit untuk memberi jawaban. Dia adalah Allah yang murah hati untuk memberikan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi belajar dari Alkitab. Mengapa kita harus setia sampai mati? Yang kedua, karena Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Jadi jangan pernah tinggalkan Yesus Bapak Ibu. Jangan pernah tinggalkan Yesus untuk apapun. Yang apapun itu tidak bisa menyelamatkan. Tetapi hanya Yesuslah yang menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi poin yang kedua, belajar dari Alkitab, mengapa kita harus setia sampai mati. Yang kedua, karena Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, belajar dari Alkitab, mengapa kita harus setia sampai mati. Yang ketiga, karena Tuhan Yesus tahu pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Ya, karena Tuhan Yesus tahu pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Kita buka Wahyu 2 ayatnya yang ke-9. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Oke. Pergumulan dan penderitaan itu dialami oleh jemaat di Smyrna. Dan kemiskinanmu. Ya, siapa sih yang gak pernah mengalami kesusahan? Siapa sih yang gak pernah mengalami kesulitan? Siapa sih yang gak pernah mengalami pergumulan? Jemaat pernah, pendeta pun pernah, kita semua pernah mengalami pergumulan dalam hidup kita. Tetapi yang membedakan kita dengan orang dunia apa Bapak Ibu? Yang membedakan kita dengan orang dunia, kita punya Yesus, si pemecah masalah. Coba kita baca, Bapak Ibu nanti baca di rumah. Perjanjian baru. Ketika Yesus datang, Yesus melayani. Yesus bisa tuh menyelesaikan masalah, apa masalahnya diselesaikan sama Yesus. Masalah bersama Yesus ada jalan keluarnya, tapi bagi orang yang percaya. Kalau nggak percaya nggak bisa. Orang kalau nggak percaya mujizat, nggak percaya kuasa, gak bisa melihat adanya pertolongan Tuhan. Kita harus berani percaya dulu kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah Allah pemecah masalah. Kasih masalah apapun kepada Yesus. Di perjanjian baru Dia menyelesaikan masalah kok. Kalau kita flashback lagi 2019, 2018, 2017, 2016, sampai 2000-an, tahun 2000-an, atau mungkin 1000 di tahun 1990
98, 2000, kita lihat 10 tahun terakhir. Di mana letaknya mujizat itu? Adanya di mana? Di Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa flashback lagi bagaimana pengalaman-pengalaman kita yang lalu-lalu bersama Tuhan. Bagaimana canggihnya, luar biasanya Yesus menyelesaikan masalah kita. Terus sekarang ada pandemik, ada corona, 3 bulan di rumah saja, kayaknya ada kiamat begitu. Lah, emang Tuhan gak bisa bikin mujizat sekarang? Emang Tuhan gak bisa melakukan perkara-perkara besar sekarang? Sangat mudah bagi Tuhan. Makanya jangan pernah lupa. Yesus dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang setia. Yang berubah siapa? Manusia itu yang berubah. Allah tidak pernah berubah. Yang berubah siapa? Manusia, Bapak Ibu. Biasanya manusia berubah itu ketika sudah diangkat naik. Ketika lihat ATM, tersenyum. Kalau dulu lihat ATM masa-masa susah, ketika ambil duit keluar saldo, turut berduka cita. Tuhan, belalang pelahap banyak sekali. Saya kalau ngomong-ngomong ATM, saya pernah satu ATM di Senayan City, ada satu artis yang cantik Bapak Ibu. Raisa. Zaman dulu tuh Bapak Ibu. Saya ingat kejadian itu waktu Pak Pariaji lagi mimpin ibadah pernikahan di Senayan City. Setelah itu beres, Bapak pulang, kami tim Bapak masing-masing ada tugas, ada pelayanan, ada khotbah di khotbah Sabtu, Boanerges. Saya kalau nggak salah waktu itu ke Bekasi. Jadi saya ngambil uang dulu di ATM. Ya. Ketika saya ngambil duit di ATM, Bapak Ibu saya lihat dari jauh, ada wanita cantik, saya bilang. Dia jalan pelan, saya jalan pelan. Dia jalan cepat, saya jalan cepat. Saya cari ini, saya bilang itu ada Raisa. Tadi malam baru kita lihat Instagramnya Bapak Ibu. Kalau susah tidur lihat Raisa, mimpi indah Bapak Ibu. Waktu masih bujangan, kalau sekarang kan udah ada istri, susah tidur lihat muka istri, langsung tidur juga. Karena istri saya lebih cantik daripada Raisa Bapak Ibu. Hai. Pas di tempat ATM itu Raisa masuk, saya masuk. Kita cuma berdua di ATM itu. Saya bilang apakah jodoh ini? Kata Tuhan terang dan gelap gak bisa bersatu. Oh Tuhan. Hanya sebagai pengamat aja dari jauh. Dia masukin kartu, saya masukin kartu. Dia pencet PIN, saya pencet PIN. Tapi waktu dia ngambil kartu Bapak Ibu, saya lagi ngambil kartu, saya lihat. Saya di samping dia, dia minyak wanginya, dahsyat. Saya tarik, setarik-tariknya, oksigen di samping dia. Saya bilang wanita ini udah cantik, harum lagi. Saya lihat kakinya benar-benar wanita. Karena ada yang wanita kakinya kebapaan Bapak Ibu ya kan. Kakinya kesebelasan. Saya bilang sempurna ini. Dia punya kaki bagus, jenjang. Ya kan kakinya bersih. Mantap ini saya bilang perempuan satu ini. Cuma kita hanya sebagai pengagum gak bisa memiliki. Karena terang dan gelap gak bisa bersatu. Ya kita gak bisa melanggar firman lah. Kita hamba Tuhan. Dia masukin ATM, saya masukin ATM. Dia pencet PIN, saya pencet PIN. Dia ngambil 500.000, saya ambil 50.000. Dia lihat saldo tertawa, saya lihat saldo menangis. Oh Tuhan, banyak belalang pelahap ini ATM. Saya kalau ingat itu, pengen ketawa terus Bapak Ibu. Saya berapa kali ceritain itu di hari Minggu, jemaat tertawa. Ya, cuma Raisa udah nikah. Saya diundang, saya gak datang Bapak Ibu ya. Iya. Raisa Sinaga Bapak Ibu. Ya. Saya sampai mana lagi, saya lupa.
pergumulan, penderitaan. Coba lihat sekarang Bapak Ibu. Kita semua juga mengalami namanya situasi-situasi yang sulit. Tapi dari zaman dulu Yesus tidak pernah berubah, sekarang dia tidak pernah berubah. Bahkan di musim-musim corona ini, di pandemik ini, dia tetap menjadikan Allah yang mengerti akan pergumulan-pergumulan kita. Ya, makanya saya kasih contoh nih, ada 4 hal. Cara menghadapi pergumulan menurut Alkitab. Bisa dikeluarkan slide-nya. Ya. Cara menghadapi pergumulan menurut Alkitab. Yang pertama, mendekatlah kepada Tuhan. Kita harus mendekat kepada Tuhan, bukan mendekat kepada manusia. Karena apa? Karena manusia itu juga butuh pertolongan. Saya butuh pertolongan dari Tuhan. Teman-teman pengerja pelayanan juga butuh pertolongan dari Tuhan. Makanya mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mendekatlah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, kuatkan iman. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman kita akan terus bangkit kalau kita terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Iman itu menyenangkan hati Tuhan. Iman itu berkenan di hadapan Tuhan. Setelah menguatkan iman, bersyukur atas kehidupan yang kita alami. Sudahkah kita mengucap syukur setiap hari? Sudahkah kita mengucap syukur setiap hari? Apakah kita bersungut-sungut? Apa mengucap syukur? Alkitab mengatakan, bersyukurlah atas kehidupan yang kita alami. Dan yang terakhir, berdoa. Berdoa. Kehidupan orang Kristen gak bisa jauh-jauh dari doa. Karena dengan doalah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan berdoa terus menerus. Tidak putus-putusnya. Di situ Tuhan akan melihat kesetiaan kita. Sebenarnya Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi kalau kita berdoa, Tuhan mau adanya terjalin komunikasi. Kita ngobrol sama Tuhan. Saya percaya waktu kita doa, kita ngobrol sama Tuhan, Tuhan tuh cuma melihat begini, senyum. Kayak pengen ngelus-ngelus kepala kita, iya anakku, kamu gak doa aja aku tahu apa yang kau hadapi. Tapi aku senang kalau kamu ngobrol sama aku. Dielus-elus kepala kita, disayang-sayang. Kau adalah anak yang kukasihi. Aku mati buat engkau. Kalau tubuh dan darahku, kalau nyawaku saja kuberikan, masa yang lain tidak kuberikan. Banyak berdoa Bapak Ibu. Jalin komunikasi sama Tuhan. Di situ ada letak keindahan yang luar biasa. Hubungan yang akrab dengan Tuhan. Alkitab mengajarkan cara menghadapi pergumulan. Mendekatlah kepada Tuhan. Menguatkan iman. Bersyukur atas kehidupan yang kita alami. Dan tekunlah di dalam doa. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya. Sebagaimana Yesus setia sampai mati. Di atas kayu salib. Dia mendorong orang percaya untuk setia sampai mati. Marilah kita terus mengarahkan mata kita kepada Yesus. Karena mahkota kehidupan ada di tangannya. Amin. Jadi Yesus sudah memberikan contoh. Dia setia sampai mati di atas kayu salib. Yesus juga mengingatkan kepada Bapak, Ibu dan saya. Tirulah keteladananku. Tirulah aku, kata Yesus. Aku setia sampai mati. Tuhan juga mau melihat kita setia sama Tuhan sampai mati. Jemaat Smyrna sudah melakukan tanggung jawabnya. Jemaat Smyrna sudah mendapatkan mahkota kehidupan. Perjuangannya berat. Tantangannya berat. Dan mereka sudah melalui tahapan-tahapan itu. Dan mereka sampai garis finish mendapatkan mahkota kehidupan. Pertanyaannya, apakah kita mampu seperti jemaat Smyrna? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Datang sama Tuhan. Berkomitmenlah sama Tuhan. Sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Mengabdilah kepada Tuhan Yesus. Seperti jemaat di Smyrna.
Walaupun mungkin kesulitan dalam hidup kita, tantangannya sangat besar. Jangan takut. Percaya saja, aku beserta engkau, kata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami diajarkan pada hari ini untuk selalu setia sampai mati. Kami belajar dari jemaat-jemaat di Smyrna, bahwa mereka setia sampai mati kepada Tuhan. Mereka menghadapi tantangan yang mengerikan dalam hidup mereka. Tetapi mereka tetap memegang kepercayaan, iman mereka kepada Yesus. Karena mereka tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Setia. Hanya itu yang Tuhan cari. Jemaat Smyrna sudah melewati itu Bapak Ibu, menghadapi tantangan. Bahkan mereka rela mati untuk mempertahankan imannya. Mereka setia sampai mati. Apakah kita mau belajar seperti jemaat di Smyrna? Mental anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, mohon maaf, banyak yang lemah. Iman anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, mohon maaf, banyak yang lemah. Digoncangkan sedikit, cari alternatif pertolongan di luar Yesus. Padahal Yesus saja cukup. Banyak anak-anak Tuhan tidak percaya bahwa ada waktunya Tuhan yang terbaik. Gak bisa kita bilang Tuhan cepet dong, Tuhan cepet dong. Kasih jawabannya sekarang. Bisa saja Tuhan kasih jawaban sekarang. Bisa juga besok. Bisa juga lusa. Bisa juga 3 hari lagi. Bisa juga 1 tahun lagi. Bisa juga 3 tahun lagi. Nikmati aja prosesnya. Kesetiaan itu mahal di hadapan Tuhan. Emas gak mahal di hadapan Tuhan. Berlian gak mahal di hadapan Tuhan. Kekayaan kita, deposito kita gak mahal di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita setia, wah kata Tuhan, ini yang gua cari. Bahkan sampai mau martir, mau mati, tinggalkan dunia. Diancam tinggalkan, ikut Yesus mati. Milih mati untuk setia sama Tuhan. Gembala Tiberias, Pak Pariaji sudah mengalami itu. Dikasih lihat neraka. Kalau tidak pelayanan, dilempar ke neraka. Pilih pelayanan. Tapi satu kalimat yang bikin saya geleng-geleng kepala. Tuhan angkat yang di neraka, saya gantinya. Gak ada yang berani ngomong begitu. Saya juga gak berani ngomong begitu. Hanya gembala, Pak Pariaji yang berani ngomong begitu. Dibuktikan, gembala martir. Selesai. Orang mau ngomong apa? Terserah. Gembala martir, predikat dari sorga. Selesai. Karena memang sudah mengikuti proses-prosesnya Tuhan. Kita kalau diproses Tuhan, jangan marah. Karena emas itu, untuk menjadi emas yang mahal, memang harus dimurnikan. Dibakar di api, dibanting, dibakar. Sampai itu emas itu mahal, dijual di mall. Dengan harga yang fantastis. Jangan jadi orang Kristen murahan. Jadilah orang Kristen yang mahal. Bukan mahal bisa dibeli. Tapi karena kesetiaanmu itu mahal di hadapan Tuhan. Ada haleluya. Terima kasih Bapak. Hamba diberikan kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan inilah yang memerdekakan dan menjadi berkat bagi kami. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus dan juga menerima pengurapan minyak. Tapi sebelumnya kami rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mati, menebus dosa, menebus penyakit, merubah kutuk menjadi berkat. Tuhanlah gembalaku, takkan pernah kekurangan aku. Dan kami siap memberikan yang terbaik. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih yang terbaik Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita pada malam hari ini. Kami informasikan kepada seluruh jemaat gereja Tiberias dimanapun berada, Bapak Ibu bisa melihat di layar televisi atau layar kaca Bapak Ibu. Ada 3 nomor rekening atas nama gereja Tiberias Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan syukur kita pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa melihat di
layar televisi Bapak Ibu ada 3 nomor rekening, yaitu yang pertama pada Bank BCA cabang KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012-3017771. Pada bank yang kedua yaitu Bank Mandiri cabang Kemang Raya dengan nomor rekening 1260004328331. Dan juga bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan syukur kita yaitu berupa US dollar, bahwa Gereja Tiberias Indonesia juga menyediakan nomor rekening pada Bank BCA USD pada cabang KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123018327. Dan pastikan bagi Bapak Ibu hanya mentransfer persembahan syukur kita ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan juga kami informasikan pada malam hari ini untuk dukung doa untuk Gereja Tiberias Indonesia akan kembali mengadakan ibadah offline yaitu pada tanggal 5 Juli 2020 dengan memperhatikan dan mengikuti prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk info lebih lanjut Bapak Ibu bisa dapat melihat di website di www.tiberias.org.id. Dan juga sesuai dengan arahan yang tercantum dalam surat edaran mengenai protokol ibadah dari Kementerian Agama, dengan ini memberitahukan bahwa setiap kita yang beribadah untuk wajib memakai masker, wajib melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum masuk ruang ibadah bagi jemaat dengan suhu di atas kurang dari 37,5 disarankan beribadah di rumah. Wajib memakai hand sanitizer sebelum memasuki ruang ibadah. Wajib menjaga jarak dan tidak bersalam-salaman atau kontak fisik lainnya. Setelah beribadah harap langsung pulang. Dan juga persyaratan berikutnya yaitu ibadah dipersingkat menjadi 1 jam setengah. Dan juga bagi anak-anak sekolah minggu dan orang tua disarankan beribadah melalui via live streaming. Untuk sementara waktu tidak ada pelayanan altar call. Demikian pemberitahuan yang diberikan agar menjadi pedoman dan petunjuk dalam beribadah. Dan juga kami umumkan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk kita bersama-sama setiap beribadah bersama dengan Gereja Tiberias Indonesia dalam ibadah tengah minggu pada hari Rabu. Diadakan 2 sesi ibadah, yaitu sesi yang pertama pada jam 5 sore dan juga pada sesi yang kedua itu pada jam 7 malam. Sekian pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita menaikkan pujian syukur kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus di malam hari ini. Bagi yang iman percaya kita di malam hari ini punya iman percaya yang ada minyak, yang ada anggur tidak dirusakkan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu besar buat kami. Anugerah-Mu nyata sempurna buat kami. Mari bersama-sama Yesus, Kau telah mati bagiku. Engkau yang hapus dosa kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Oh Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah, menyucikan kami, menyembuhkan kami, menyucikan. Mari bersama-sama kita bagi berdiri, kita sebut sakramen perjamuan kudus di malam hari ini. Kami tubuhmu Yesus, menyembuhkanku. Darahmu Yesus, menyucikan.
Puji Tuhan, semua sudah mempersiapkan roti dan anggurnya bagi jemaat Tuhan yang di rumah. Dan kita percaya bahwa di akhir zaman ini, Wahyu 6 ayat 6 mengatakan ada minyak anggur tidak dirusakkan. Percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan pulihkan, yang mau sungguh-sungguh bertobat, percaya dosamu diampuni, melangkahlah, hiduplah di dalam kekudusannya Tuhan. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga surga. Dengan tubuh Yesus kami dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi. Kami menolak terkapar di rumah sakit. Kami menolak terkapar di ruang ICU. Kami menolak virus corona. Kami juga menolak penyakit-penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Setelah roti jadi tubuh Kristus, kita angkat anggur tinggi di atas kepala kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga surga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga surga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, kami tolak sakit hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker tumor, kista miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, jemaat Tuhan, doa sama Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatimu, apa yang menjadi penyakitmu, apa yang menjadi masalahmu. Jangan cari pertolongan di luar Yesus. Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Dia jalan bagi jalan keluar dalam hidup kita. Dia adalah pemecah masalah. Dia adalah Allah yang membuat mujizat-mujizat besar dalam hidup kita. Tugas kita percaya terhadap janji-janji Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan kuasa perjamuan kudus, kami mulia jadi warga sorga. Dan yang ketiga, dengan kuasa perjamuan kudus, punya roh majikan. Roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak kami, pelayanan kami, rumah tangga kami diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum percaya, inilah darah Yesus. Tuhan yang ajar langsung kepada gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Separaji, untuk mengembalikan juga kuasa minyak urapan. Siapapun yang punya minyak zaitun di rumah, kita angkat, kita akan doa menjadi minyak urapan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang penuh kuasa, penuh mujizat. Pertama, minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan Tuhan Yesus yang selalu ada di tengah-tengah kami, menjaga, melindungi dan memberkati setiap kami. Yang kedua, minyak urapan memuliakan manusia. Manusia mulia, manusia dijaga malaikat dalam perjalanan kehidupannya. Dengan kuasa minyak urapan menghancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Bahkan di Tiberias dibuktikan dengan kuasa minyak urapan membangkitkan orang mati. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang penuh kuasa, penuh mujizat. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan penuh kuasa, penuh mujizat. Boleh diurapi kepalanya, ya.
kita penuh kemuliaan. Ada wibawa dari kerajaan surga. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan, ibadah live streaming dari pagi sampai malam semuanya berjalan dengan baik. Juga jaringan internet juga berjalan dengan baik. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhanlah yang menguasai semua aspek dari live streaming ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya semua berjalan dengan baik. Hamba juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang mengisi live streaming pada hari ini. Hamba berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Ese Pariaji bersama Ibu Darniati Pariaji, gembala sidang yang kami kasihi. Kami berdoa Bapak dan Ibu Gembala juga selalu sehat, umur panjang, diberkati Tuhan. Terus memimpin gereja Tiberias sampai akhir zaman, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Hamba juga berdoa untuk Bapak Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam pelayanan pekerjaan usaha bisnis diberkati berhasil. Hamba juga berdoa untuk Argo Pariaji sebagai youth leader dari Boanarges. Tuhan berkati. Juga diberkati dalam pelayanan, dalam usaha bisnis pekerjaan diberkati Tuhan berhasil. Hamba juga berdoa untuk Bapak Pendeta Teddy Lusli, Tuhan berkati. Bersama istri dan anak-anak terpelihara sempurna dalam pelayanan usaha bisnis diberkati. Hamba juga berdoa untuk Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak bersama istri dan anaknya, Tuhan berkati. Dalam pelayanan, dalam rumah tangga selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Bapak Pendeta Jeffrey Adolfwane bersama istri dan bersama anak, Tuhan berkati. Dalam rumah tangga, dalam pelayanan terus dipakai Tuhan luar biasa. Hamba juga berdoa untuk Bapak Pendeta Marcel Sairang, terus Tuhan pakai Bapak Pendeta Marcel Sairang untuk terus menjadi berkat bagi jiwa-jiwa dan Tuhan berikan jodoh yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk hamba juga istri bersama anak, Tuhan berkati. Rumah tangga pelayanan diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa dan negara. Tuhan kami percaya bangsa Indonesia sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kami percaya dari Sabang sampai Merauke, bangsa Indonesia selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo yang berulang tahun. Kami juga berdoa agar Bapak Joko Widodo diberkati Tuhan, umur panjang diberkati Tuhan, diberikan hikmat marifat dari Tuhan dalam memimpin bangsa kami. Bangsa kami akan terus naik diberkati dan bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa untuk seluruh tim pelayanan live streaming, juga worship leader, juga singers, pemain musik, tim media, security, tim event, seluruh yang mengambil pelayanan pada malam hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Nanti juga kami akan berpisah satu sama lain. Kami juga percaya tidur pun kami dijaga malaikat. Tidur pun kami juga aman dalam perlindungan Tuhan. Besok pagi hari Senin kami mulai kerja, mulai usaha, mulai bisnis. Kami percaya berkat-Mu selalu baru tiap pagi. Rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Anugerah-Mu selalu baru tiap pagi. Hidup kami selalu dikejar-kejar berkat, kebajikan, kemurahan. Selalu mengikuti kami kemanapun kami melangkah. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja Tiberias terus dipakai Tuhan luar biasa. Persiapan bulan Juli untuk ibadah seperti biasa kayak sebelum pandemik, sebelum virus corona, kita doa agar semuanya berjalan dengan baik. Bahkan dengan ibadah Tiberias akan ada banyak mujizat luar biasa melalui kuasa minyak dan anggur. Dan sebentar kami akan berpisah, kami siap terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita siap terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.